Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Nah, pemirsa, pernah tidak Anda merasakan keresahan, kegalauan, atau mungkin suatu kekecewaan ketika Anda melihat tetangga Anda atau orang di sekitar Anda yang lebih sukses atau lebih kaya dibanding Anda mulai merasakan keresahan? Hati-hati pemirsa, penyakit iri dan dengki mulai menghinggapi hati. Nah, inilah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, pemirsa, dalam Damai Indonesiaku. Hati-hati dengan iri dan dengki. Bagaimana pandangan Islam dan juga solusi Islam memandang hal ini? Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita, Ustadz Kasif Her, kemudian juga Kiai Haji Syarif Matnaji, dan juga Ustazah Syifa Nur Fadila. Langsung saja pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jeb Betulham, Jalan Rawagelam Jatinegara, Kecamatan Jakung, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya pulang ke rumah, pemirsa di rumah bawa duit 1 miliar masing-masing. Kalau ngomongin duit aminnya kenceng. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan guru saya, murabbi Al-Ustadz Al-Fadil Syarif Matnaji. Kita doakan beliau selalu disehatkan oleh Allah, panjang umur, anak cucunya jadi hafizatul Quran. Yang bilang amin dapat doa yang sama dan diaminkan oleh para malaikat. Bapak, Ibu, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, tema hari ini tema yang bisa jadi saya belum tentu selamat. Tema yang sangat dahsyat, yang kalau kita punya sifat ini, kita akan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Salat kita, ngaji kita, kebaikan kita bisa habis gara-gara punya sifat ini, dan kita nggak bisa menghilangkannya. Apa itu? Al-hasad, iri hati, dengki. Kalau di sini mah kayaknya nggak ada orang iri hati. Adanya di mana nih? Ya pemirsa, insya Allah nggak ada yang punya iri hati. Kenapa? Kalau kita punya sifat iri hati, kelihatan dari wajahnya. Orang yang iri hati wajahnya pasti jelek. Hobinya nyinyir, hobinya ngejulitin, hobinya ngomongin orang. Masa hewan yang diomongin. Ya, apa itu hasad? Para ulama ngasih kita definisi. Tamanni zawalin ni'ma alal ghair. Kita kepengen orang lain yang dapat nikmat itu hilang. Punya tetangga dapat mobil, dia bilang apa, ya Allah mudah-mudahan mobilnya ketabrak. Nah, orang hasad tuh kepengen hilang nikmat saudara kita. Dapat saudara lihat tetangga kita naik jabatan, ya Allah pengen jabatan dia dipecat, di PHK. Tuh orang hasad. Na'udzubillah min zalik. Lihat suami orang ganteng, cakep, di dalam hati ngomong gimana? Mudah-mudahan bininya cepat mati. Biar suaminya buat saya. Tapi kayaknya ibu-ibu di sini nggak ada, yang ada bapak-bapak ya Pak. Ya. Nah, orang hasad tuh jahat mulutnya, jahat pikirannya, jahat hatinya, kotor.
Dan ingat nanti pada hari kiamat Allah nggak mau ketemu dengan orang yang punya sifat hasad. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat tidak manfaat harta dan anak-anak kita. Yang manfaat siapa? Yang Allah ingin temui datang dengan bawa hati bersih. Bersih dari hasad, bersih dari iri hati. Satu saat Bu, Nabi SAW pernah cerita kepada kita semua nih. Ada Nabi lagi ngumpul, kayak begini nih. Nabi hobinya tuh ngumpul sama para sahabat. Ngobrol, akrab sama sahabat. Ketika Nabi lagi ngobrol, ngumpul. Ada seseorang yang keluar dari pintu masjid. Masih ada bekas wudhu. Dia mengapit sendalnya. Datang masuk. Terus kata Nabi SAW, "Yatlu'u alaikum rajulun min hadzal bab ahlul jannah." Ini yang keluar nih tadi barusan penghuni surga. Masuk surga. Subhanallah, para sahabat ngeliatin. Siapa nih orang? Gak terkenal di kalangan para sahabat. Bukan orang kaya, bukan orang yang tinggi jabatannya, orang biasa. Besoknya Nabi ngumpul lagi para sahabat. Nabi ngomong kepada sahabat, "Yatlu alaikum rajulun al'an min ahlil jannah." Nih yang tadi keluar nih, sedang jalan orang surga, penghuni surga. Para sahabat sampai bingung, penasaran. Sampai 3 kali Nabi ngomong. Hari ketiga Nabi bilang ini penghuni surga. Ada sahabat Nabi penasaran, nggak kuat, penasaran, dia buru-buru ke rumah orang ini, nyari alasan. Nama sahabat ini siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dia datang ke rumah orang ini, "Mas, saya lagi konflik di rumah sama istri saya. Boleh nggak saya nginep di rumah kamu 3 hari aja?" Mau nginep di rumah saya, tapi rumah saya sederhana. Saya nggak punya kamar, paling tidur di pelataran, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Pengen meriksa amalan apa yang bikin orang ini dijamin masuk surga. Dilihatin sehari 24 jam Bu, dikeker. Kenapa nih orang sholatnya biasa, tahajudnya biasa. Sampai dia penasaran. Saya udah hari ketiga, dia dagang seperti orang biasa, ngobrol, kumpul kayak orang biasa. Amalannya dia merasa gak istimewa, kata Abdullah bin Amr bin As. Sampai Abdullah bin Amr bin As ngasih alasan. "Wahai sahabatku, sesungguhnya saya gak ada konflik sama siapapun. Saya penasaran karena Nabi bilang kamu penghuni surga. Nabi bilang kamu ahlil jannah. Apa sih amalan rahasia kamu sampai kamu dijamin masuk surga?" Kata sahabat ini, "Saya nggak punya amalan apa-apa. Saya nggak punya amalan apa-apa yang istimewa seperti kamu lihat. Saya biasa-biasa aja sholat wajib 5 waktu. Tapi ada satu yang saya pikir ini alasan Nabi bilang saya penghuni surga." Apa itu? Nabi SAW bilang saya penghuni surga karena saya setiap malam saya selalu bilang begini, "Wallahi laisa fi qalbi hasadun li ayyi ahadin minal muslimin." Saya enggak punya iri hati. Ya Allah, jangan sampai ada iri hati di hati saya kepada seorang pun muslimin. Saya enggak mau ada iri hati. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? "Oh, gara-gara kamu tidak punya hasad kepada muslimin, makanya Nabi jamin kamu masuk surga." Siapa yang pengen dijamin masuk surga? Jauhkan iri hati di hatinya. Banyak doain orang, itu obatnya. Silakan Ustadz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasifer yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tentu tidak ingin mempunyai sifat iri hati di dalam hati kita. Sifat iri dengki di dalam hati kita. Karena sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif, kita tentu ingin menjadi apa yang dikisahkan tadi. Menjadi orang-orang yang ahli surga yang hilang dari hatinya sifat iri dan dengki. Lantas seperti apakah azab Allah bagi orang-orang yang selalu menyimpan iri dan dengki di dalam hatinya? Insya Allah akan selengkapnya disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.